Halo, perkenalkan, nama saya Fahri Akbar Putra Edi Estia. Saya dari kelas 9A dan nomor absen saya 15. Saya berasal dari SMA 32 Surabaya. Nah, seperti biasa, kali ini saya akan melaksanakan ujian praktek. Ujian praktek kali ini yang saya akan praktekkan adalah ujian praktek prakarya. Nah, pada ujian praktek prakarya ini saya diperintahkan untuk membuat instalasi listrik. Nah, sudah diberikan 4 macam, yakni 4 macam untuk praktek, tapi saya sudah memilih satu bagian. Memilih satu bagian yang untuk saya praktekkan nanti, yakni membuat instalasi lampu tunggal. Nah, oleh karena itu, nanti video ini saya akan bagi beberapa segmen. Nah, untuk yang segmen pertama nanti saya akan menjelaskan bahan-bahan dan alat-alat yang akan saya gunakan ketika dalam praktek. Lalu yang segmen kedua yakni proses pembuatan. Di dalam proses pembuatan tersebut saya akan merancang beberapa komponen-komponen yang diperlukan nanti pada saat perancangan listriknya. Oke, yang segmen ketiga itu nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai lebih detailnya bagaimana instalasi lampu ini bekerja. Ya. Oke. Jumpa di segmen 1. Hai, selamat datang di segmen pertama. Nah, pada kali ini, di segmen pertama ini, saya akan memperlihatkan beberapa bahan dan alat yang akan saya gunakan ketika nanti saya melakukan ujian praktek. Oke. Yang pertama, sini saya akan memberitahukan komponen-komponen yang akan saya pakai nanti pada saat perakitan. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu buah saklar. Nah, lalu ada satu buah lampu dan juga ada satu fitting tempat lampu nanti yang saya akan gunakan. Dan sebagai media untuk perakitannya saya menggunakan triplek berukuran 20 x 30. Alat dan bahan yang saya gunakan nantinya adalah berupa solasi listrik. Nah, ini tidak bisa menghantarkan listrik ya, jadi sebagai pengaman saja. Lalu saya sudah menyediakan sebuah tang di sini sebagai alat pembantu nanti, dan juga saya sudah siapkan obeng. Saya sudah siapkan obeng plus, ya, seperti yang terlihat di sini. Dan juga sebagai pengupasnya nanti saya bisa gunakan sebuah gunting ini, pengumpas kabelnya, atau bisa juga sebagai cutter ini. Nanti saya akan menggunakan sumber listriknya dari rumah saya. Sumber listriknya dari rumah saya, dan saya menggunakan ini terminal yang bisa diperpanjang kabelnya nanti. Oke, sekian dari pembahasan mengenai bahan-bahan dan alat-alat yang saya akan gunakan ketika melakukan praktek. Dan selanjutnya kita akan memasuki segmen yang kedua, yakni segmen perakitan. Oke, kita lanjut segmen kedua. Nah, selamat datang di segmen kedua, yakni segmen perakitan. Nah, untuk yang pertama kalinya, sebelum merakit sebuah instalasinya lebih lanjut, pertama-tama kita siapkan dulu ini. Saya sudah menyediakan sebuah saklar tunggal. Nah, sini saya akan mengaplikasikannya dengan memasangkannya sebuah kabel dan menempatkannya pada media ini. Sebelum itu, saya akan memasang kabel-kabelnya dulu. Oke, yang pertama kita membutuhkan obeng untuk membuka saklarnya bagian dalam casingnya ini. Oke, sekarang tinggal saya memasang seperti biasa, dan saya sudah siapkan beberapa kabel. Nah, di sini saya tinggal memasangnya saja. Saya sudah kupas sebelumnya.
Pertama kita longgarkan dulu sebagai pengait kabelnya, kita longgarkan. Lalu kita pasang satu persatu. Kita pasangkan satu persatu kabelnya. Dan nanti dikencangkan bautnya. Oke, kan kita kencangkan yang satu dulu. Nah, sudah kencang. Lalu kita pasang juga untuk yang satunya. Pertama kita longgarkan lagi agar lebih mudah dalam pemasukan kabelnya. Dan kita kencangkan ya menggunakan obeng ini pada bautnya. Oke, sudah. Oh, ternyata Pak. Nah, seperti yang sudah terlihat, di sini saya sudah memasangkan kabel pada sebuah saklar ini. Nah, bisa dilihat, ini sudah rekat semua. Tinggal kita tutup. Jangan dulu. Sebelum kita tutup dengan casingnya, kita ambil dulu media papannya dan kita pasangkan dulu pada media papan tersebut. Oke, saya pasang. Nah, di sini sebelum saya juga disediakan bautnya langsung. Sudah sediakan bautnya bawaan dari saklarnya. Dan kita tinggal pasang saja kepada media ini. Satu persatu. Sudah terpasang. Lalu satunya. Setelah itu, ketika sudah terpasang seperti ini, baru kita akan tutup dengan casingnya. Ini kerapatan ya, saya longgarkan sedikit saja biar tidak terlalu mencolok ke dalam. Saya kira sudah cukup. Lalu kita tutup menggunakan casingnya, penutup saklar. Oke. Nah, sudah jadi guys. Nah, ini dia. Jadi saklarnya sudah terpasang. Untuk selanjutnya, saya akan memasang fittingnya, yakni tempat lampu. Sebelum saya memasang fitting, pastikan terlebih dahulu terdapat kabel. Jangan langsung dipasang, karena komponennya terdapat pada dalam. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu kabelnya ke fitting. Kita longgarkan dulu.
seperti yang sudah terlihat di sini sudah terpasang erat, ya, sudah terpasang erat. Lalu kita tinggal mengaplikasikannya pada medianya, seperti saklar yang sudah saya pasang ini. Nah, ini sudah terlihat, sudah terpasang dengan erat. Nah, sudah terpasang dengan erat. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan sekarang adalah memasang steker, ya. Ini saya memasang steker ini sebagai itu apa namanya? Ini saya memasang steker ini sebagai sumber energinya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada. Oke. Sekarang sesuai di Oke. Karena ini AC, karena ini bentuknya AC, tidak tentu yang mana positif dan yang mana negatif, kabel negatif. Jadi saya tinggal memasangnya saja. Yang pertama, kita pasangkan salah satunya ke sini dengan saklar, ya, tentunya, ya. Oke, kita pasang biar lebih mudah. Kita pakai ini tang. Pakai tangan juga lebih efektif, lebih mempermudah. Setelah terpasang, lalu kan tinggal satu ini, kita pasangkan pada salah satu fitting, ya. Nah, oke, saya pasangkan. Di sini saya juga menyediakan sebuah test pen. Nah, guna test pen ini untuk mendeteksi adanya aluran listrik atau tidak. Nah, karena di sini menggunakan listrik bertegangan 220 volt, sini bahaya banget kalau terkena tubuh, bisa-bisa tersetrum nanti. Jadi kita tes dulu nanti pakai ini. Lalu selanjutnya di sini kan tinggal terdapat satu kabel pada saklar. Yang satunya sudah saya sambungkan pada sumbernya. Nah, tinggal satu kabel pada saklar. Nah, yang kabel pada saklar ini saya sambungkan dengan pada fitting. Kita sambungkan. Oke. Setelah semuanya tersambung, pastikan pada lilitan-lilitan ini tidak saling menyatu, ya. Jangan sampai menyatu, karena nanti akan terjadi ledakan. Oke, yang pertama saya pasangkan dulu ininya. Pasangkan, karena ini sangat bahaya, jadi jangan sampai terkena tangan, ya. Jangan sampai terkena tangan. Jadi saya mengandalkan menggunakan test pen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, lalu kita menggunakan test pen.
Nah, di sini sudah nyala ya. Berarti sini ada aliran listrik. Lalu sini juga nyala. Oh tidak, sini nggak nyala. Karena ini adalah negatif, ya, nggak nyala ya. Lalu sini nyala. Nah, oke, sudah nyala. Nah, kita cabut dulu, biar nggak bahaya. Dan selanjutnya saya akan memasangkan selotip listrik, ya. Di sini saya sudah sediakan selotip listrik. Gunanya selotip listrik ini untuk mengamankan yang sudah saya rekatkan tadi agar tidak bahaya, agar tidak ada listrik. Oke. Saya bungkus dulu seperti ini biar tidak bahaya. Kita gunting. Nah, kalau seperti ini sudah aman. Jadi meskipun tidak kita pegang, jadi nggak akan ada aliran listrik yang mengganggu ya. Jadi nggak akan bahaya. Tapi alangkah baiknya jangan dipegang ya. Sebagai jaga-jaga saja, sebagai keamanan. Oke. Sudah ini. Dan tapi masih usahakan aja ya, jangan sampai menyatu ini, 3 ini. Nah, oke. Pada tahap akhir kita akan memasangkan bola lampu pada fitting. Oke, kita pasang. Dan kita nyalakan lagi sebagai tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata lampu menyala. Kita matikan. Nah, begini. Bisa dilihat? Ini rangkaiannya. Nanti saya juga akan memoto, jadi saya akan lebih jelasnya nanti saya akan foto ini rangkaian ini dan saya masukkan YouTube nanti di link deskripsinya. Oke. Nah, kita nyalakan lampunya. Ketika saklar ini dinyalakan, otomatis aliran listrik akan masuk ke lampu dan membuat lampu ini hidup. Nah, menyala. Sudah menyala. Dan kita sudah di akhir segmen 2. Nah, kita akan melanjutkan di segmen yang ketiga, yakni saya akan menjelaskan beberapa detailnya nanti. Hai, selamat datang di segmen ketiga, yakni segmen terakhir. Nah, di segmen ketiga ini saya akan menjelaskan beberapa detail pada instalasi yang saya buat. Jadi saya akan menerangkan beberapa. Oke, yang di sini sudah seperti yang terlihat di sini. Nah, di sini ada steker. Nah, steker ini yang
steker ini memiliki sebuah kabel. Nah, kabelnya ini tuh memiliki kabel positif dan kabel negatif ya. Tapi pada rangkaian ini saya menggunakan modelnya seperti AC, alternatif current. Jadi yang positif dan negatif itu seolah-olah berubah. Jadi kabel yang negatif bisa-bisa jadi positif. Dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu saya akan merancangnya seperti biasa saja. Untuk yang pertama, ini sebagai sumber listrik ya. Ini steker sebagai sumber listrik. Oke. Yang pertama, salah satu kabel pada sumber listrik saya pasangkan ke salah satu kabel yang terdapat pada saklar. Ya, kita anggap aja kabel yang saya sambungkan dengan salah satu kabel saklar tersebut adalah kabel fasa, yakni kabel yang memiliki muatan positif, yakni memiliki setrum ya, fasa. Oke. Memiliki setrum ya. Lalu kalau yang ini ya. Lalu yang dari kabel inti, kabel sumber listrik, salah satu kabelnya saya pasangkan langsung menuju fitting. Jadi kita anggap aja yang kabel inti ke fitting ini saya ibaratkan sebagai kabel negatif atau kabel bermuatan netral ya, nggak ada setrumnya. Lalu pada yang proses terakhir, yakni ada salah satu kabel yang tersisa, yakni ada kabel salah satu dari saklar dan juga kabel dari fitting. Nah, pada kabel ini, pada salah satu kabel saklar ini saya sambungkan dengan kabel fitting ini sebagai terakhir, sebagai finalnya ya. Di sini kita anggap kabel yang saya sambungkan dari saklar ke fitting itu adalah kabel fasa. Nah, kabel fasa ini jadi intinya kabel fasa ini bisa dibatasi menggunakan saklar. Jadi pada saat lampu hidup dan mati itu bisa menggunakan saklar ya. Bisa dikendalikan menggunakan saklar. Tapi kalau tidak menggunakan saklar maka lampu itu akan hidup terus-menerus. Jadi kabel fasa itu langsung disambungkan ke lampu. Jadi akan terus hidup tanpa ada regulatornya. Jadi nggak ada akan yang bisa mengatur. Nah, saya pasangkan ini saklar tujuannya sebagai pengatur lampu hidup atau mati ya, sebagai pengatur listrik masuk atau tidak ya. Nah, pada saat-saat terakhir ini saya akan melakukan tes. Tapi sebelum itu, karena ini kabelnya isolasinya cepat ya, biar nggak bahaya, saya betulkan lagi ini kabelnya. Bahaya karena bahaya, tegangan 220 volt itu cukup bahaya gitu, maksudnya cukup bahaya untuk mengenai tubuh ya. Oke, saya sambungkan lagi ke sumber listrik. Kita nyalakan dulu ini. Nah, sudah nyala ya. Di sini sudah nyala. Kita sambungkan. Bismillah. Oke, otomatis yang ada di sini ya, yang saya solasi ini belum tersolasi sempurna. Ada listriknya masih bisa dideteksi menggunakan test band. Jadi masih bahaya ya. Nggak ada. Oke, kita langsung memulai percobaannya. Kita nyalakan. Nah, di saat seperti ini ya, nah lampu hidup. Jadi otomatis kabel fasa itu sudah nyambung ke fitting. Jadi otomatis lampu bisa hidup. Nah, gunanya saklar ini sebagai regulator dayanya.
Jadi regulator untuk memutus kabel fasa ya. Jadi ketika menyambung, maka kabel fasanya itu akan mengalirkan listrik menuju fitting. Tapi sebaliknya, ketika kabel fasa ini diputus alirannya dengan menggunakan saklar ini, maka lampu ini akan mati. Ya, seperti ini. Sudah terlihat, lampu benar-benar sudah mati. Kita hidupkan lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara instalasi lampu tunggal ya, khususnya lampu tunggal ya pada suatu rancangan. Jadi seperti ini caranya dalam memasang lampu tunggal. Jadi seperti ini. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.